Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Agung Widiatmoko. Di 2017-03 kita akan menjelaskan tentang kelompok cloud computing Windows Azure. Ini ada beberapa nama kelompok dari kelompok saya. Untuk cloud computing, John McCarthy 1960, suatu hari nanti komputasi akan menjadi infrastruktur publik seperti halnya listrik dan telepon. Untuk Larry Ellison 1995, kita tidak harus menerangkan internet bias dianggap awan besar. Awan besar komputer yang saling tersambung. Cloud computing adalah paradigma informasi secara permanen tersimpan di dalam server internet, tersimpan sementara klien internet termasuk desktop komputer, tablet, notebook, dan lain-lain. Manfaat cloud computing. Yang pertama, memberikan layanan besar dibanding layanan lainnya. Yang kedua, layanan tetap digunakan ketika server crash. Yang ketiga, hemat biaya. Yang keempat, akses yang meluas. Terus yang kelima, server memudahkan untuk berbagai informasi. Nah, ini untuk cloud computing modelnya. Ini ada beberapa dari aplikasi dan cloud computing untuk server, desktop, dan laptop, dan handphone. Dan server nanti dapat diakses dari aplikasi, platform, dan infrastrukturnya. Untuk cloud computing modelnya ini dari yang pertama adalah software as a service atau SaaS. Adalah layanan dari cloud computing di mana kita tinggal memakai software perangkat lunak yang telah disediakan. Sementara untuk platform as a service PaaS adalah layanan dari cloud computing di mana kita menyewa rumah, berikut lingkungannya, sistem operasi, network, database engine, framework, aplikasi, dan lain-lain untuk melanjutkan aplikasi yang kita buat. Infrastruktur as a service (IaaS) adalah layanan dari cloud computing di mana kita bisa menyewa infrastruktur IT, komputasi, storage, memori, network, dan sebagainya. Kita bisa definisikan seberapa besarnya unit komputasi CPU, penyimpanan data untuk storage-nya, dan memori untuk RAM-nya, bandwidth, dan konfigurasi lainnya yang akan kita sewa. Untuk penyebaran cloud computing ini ada 4. Yang pertama ini adalah public, secara yang kedua adalah private, terus yang ketiga secara community, yang keempat hybrid, ya, bersifat public, private, dan community. Untuk karakteristik cloud computing, yang pertama ini ada resource pooling, sumber daya komputasi. Yang pertama ini ada storage, CPU, memori, network bandwidth, dan sebagainya. Yang dikumpulkan adalah penyedia layanan service provider untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan, service consumer dengan model multi-tenant. Sumber daya komputasi ini bisa berupa sumber daya fisik ataupun virtual dan juga bisa dipakai secara dinamis oleh para pelanggan untuk mencukupi kebutuhannya. Dan yang kedua ini adalah broad network access. Kapabilitas layanan dari cloud provider tersedia lewat jaringan dan bisa diakses oleh berbagai jenis perangkat seperti smartphone, tablet, laptop, dan workstation. Untuk yang ketiga ini measure service. Tersedia layanan untuk mengoptimal dan memonitor layanan yang dipakai secara otomatis. Dengan monitoring sistem ini, kita dapat melihat beberapa sumber daya komputasi yang telah digunakan seperti bandwidth, storage, processing, jumlah pengguna aktif, dan sebagainya. Layanan monitoring ini sebagai bentuk transparansi antara cloud computing provider dengan cloud computing consumer. Tekan di rapid. Karakteristik cloud computing, rapid elasticity, kapabilitas dan layanan cloud computing provider bisa dipakai oleh cloud computing provider secara dinamis berdasarkan kebutuhan. Ya urung kenalan. Perkenalkan, nama saya Ferry Ariana, NIM 2017 53094. Karakteristik cloud computing, rapid elasticity, kapabilitas dari layanan cloud computing provider bisa dipakai oleh cloud computing provider secara dinamis berdasarkan kebutuhan. Cloud computing provider bisa menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan. Kapasitas layanan yang disediakan ini bisa tidak terbatas dan service consumer bisa dengan bebas dan memilih mudah kapasitas yang diinginkan setiap saat. Self-service, cloud computing provider bisa mengkonfigurasikan secara mandiri layanan yang dipakai melalui sebuah sistem tanpa perlu interaksi manusia dengan pihak cloud computing provider. Konfigurasi layanan yang dipilih ini harus tersedia segera dan saat itu juga otomatis. Kelima, karakteristik di atas menjadi acuan. Jadi jika sebuah
service provider ingin disebut sebagai penyedia layanan cloud computing. Jika salah satu tidak ada pada service provider, maka service provider tersebut belum bisa dikatakan cloud computing. Windows Azure. Windows Azure merupakan solusi yang ditawarkan oleh pihak Microsoft sebagai penyedia layanan cloud computing. Windows Azure merupakan sebuah platform atau lingkungan yang dirancang oleh Microsoft dengan berbasiskan platform as a service atau PaaS. Keunggulan Windows Azure adalah kemampuan untuk menjalankan aplikasi dari berbagai jenis teknologi dan platform. Di antaranya adalah .NET sebagai teknologi dari Microsoft, Java, dan juga PHP. Website layanan ini digunakan untuk membuat situs web yang fast and scalable, dan kemudahannya dalam mengembangkan web menjadi salah satu daya tarik utama fitur ini. Penggunaan dapat melakukannya dengan menggunakan open source aplikasi seperti WordPress, Joomla, Drupal, .NET Nuke, dan Umbrage. Selain itu, fitur ini juga dengan mudah mengintegrasikan web yang user inginkan dengan layanan Windows Azure seperti SQL, database, caching, dan stroke. Salah satu layanan yang menggunakan ini adalah marketplace yang berbasis cloud web. Perkenalkan, nama saya Fahri Wirawan, NIM 2017-53073. Yaitu virtual machine. Dengan menggunakan Windows Azure, pengguna dapat dengan mudah membuat dan menjalankan Windows Server dan Linux virtual machine dalam waktu beberapa menit. Selain itu, pengguna juga dapat memindahkan aplikasinya beserta infrastrukturnya tanpa harus mengubah kode yang ada. Cloud Service. Layanan ini memudahkan pengguna untuk membuat dan memanage aplikasi yang dibuat baik bentuk desktop maupun mobile. Pengguna hanya perlu fokus akan aplikasi yang akan dibuat, sedangkan hal-hal seperti patching, hardware, dan jaringan dapat dilakukan oleh cloud. Big Data. Windows Azure menawarkan beberapa layanan untuk membantu mengelola data pengguna di cloud. SQL database yang sebelumnya dikenal dengan nama database Azure SQL memungkinkan perusahaan ataupun organisasi dengan cepat menciptakan, meningkatkan, dan memperluas aplikasi ke dalam cloud dengan tools yang disediakan oleh Microsoft SQL Server Technology. Layanan storage ini biasa digunakan dalam menyimpan data-data sekunder dalam suatu perusahaan. Media. Layanan ini menyediakan fleksibilitas, skalabilitas, dan keandalan dari platform cloud untuk menangani media dengan kualitas tinggi yang diperuntukkan untuk global audience. Layanan ini juga meliputi cloud-based teknologi yang berada di dalam Microsoft Media Platform, termasuk media partner, encoding, format conversion, content protection, dan juga live streaming. Biasanya digunakan untuk membuat aplikasi live streaming ataupun course online yang biasa digunakan perusahaan untuk mempresentasikan hasilnya secara online ke partnernya. Untuk komponen Windows Azure, untuk yang pertama adalah Compute yang merupakan bagian dari teknologi Windows Azure yang berguna dalam proses komputasi, baik secara foreground maupun background, atau bisa juga berjalan di latar belakang layar. Untuk yang kedua yaitu storage atau penyimpanan, yang merupakan bagian dari teknologi Windows Azure yang berguna dalam proses menyimpan data. Terdapat dua jenis storage dalam Windows Azure. Yang pertama adalah Azure Storage yang berguna untuk menyimpan data yang berbentuk table, cloud, dan blob. Sementara itu, bentuk storage lainnya adalah SQL Azure yang merupakan versi SQL Server yang berjalan di cloud. Untuk komponen Windows Azure yang lain, yang pertama adalah Fabric.
merupakan bagian yang berguna sebagai otak dari teknologi ini. Proses ini diatur oleh Windows Azure Fabric Controller yang berguna dalam proses scheduling, resource allocation, dan management. Yang selanjutnya, developer experience. Developer diberikan kemudahan dalam mendeploy suatu aplikasi, layaknya kita mendeploy sebuah aplikasi dengan Visual Studio di desktop kita sendiri. Untuk key properties, yang pertama adalah resource elasticity. Kita dapat melakukan penyesuaian resource yang dibutuhkan secara real time oleh sesuatu aplikasi yang berjalan. Sebagai contoh, apabila ada suatu aplikasi yang memiliki high traffic pada waktu-waktu tertentu, semisal yang diakses oleh banyak orang, kayak aplikasi pemilu, dan contoh dalam lokal adalah portal UMK jika melakukan entry nilai, maka tentunya kebutuhan resource hanya tinggi pada saat tertentu saja. Oleh karena itu, kita dapat melakukan setting resource dengan menggunakan resource rendah pada saat jumlah akses rendah dan meningkatkan kapasitas resource apabila sedang mencapai peak time. Yang selanjutnya, geo-aware adalah Windows Azure berjalan di atas data center Microsoft yang tersebar luas di seluruh dunia. Pada saat pengembangan aplikasi cloud, pengembang dapat memilih data center yang terdekat dengan mereka sehingga tingkat konektivitas menjadi lebih tinggi. Sebagai contoh, apabila kita membuat suatu aplikasi pemilu di daerah Eropa, maka sebaiknya resource yang kita gunakan, database, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya ada konfigurasi Windows Azure. Yang pertama, kita bisa mengakses Windows Azure dengan membuka alamat berikut, yaitu www.windowsazure.com. Dan sebelum kita mengakses Windows Azure, pengguna diharuskan untuk mendaftar terlebih dahulu. Jadi kita harus membuat akun terlebih dahulu gitu. Dan yang kedua, jika sudah mendaftar, nanti akan masuk ke dalam portal Windows Azure dan tampilannya akan seperti ini. Di kiri ada menu-menunya, di kanan ada tampilan isinya dari menu tersebut. Dan selanjutnya ada tampilan all item. Di sini all item terdiri atas apa saja yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya ada menu website. Menu website ini di Windows Azure ini seperti hosting dan domain seperti di tempat hosting lain. Namun perbedaannya, web yang kita buat berada di dalam Windows Azure, jadi tidak berdiri sendiri gitu. Jadi webnya berada di dalam Windows Azure. Yang selanjutnya ada virtual machine. Virtual machine di Windows Azure tidak jauh berbeda dengan virtual machine yang lain, seperti VMware, VirtualBox. Yang menjadi perbedaannya di sini adalah di Windows Azure kita bisa memilih OS yang telah disediakan, seperti Windows Server 2008, Server 2012 RC, SQL Server 2012, Ubuntu Server, OpenSUSE, dan CentOS dan lain-lain. Yang selanjutnya ada menu SQL Database. Di menu ini, atau yang bisa kita sebut dengan SQL Azure, di sini fungsinya tidak jauh berbeda dengan SQL Server yang biasa. Namun di sini teknologinya adalah teknologi cloud. Kita bisa menulis query-query di dalam cloud dan membuat database secara online tanpa instalasi software. Itu yang menjadi perbedaannya. Selanjutnya pada menu storage. Di menu storage ini, storage yang terbentuk pada saat kita membuat virtual machine di Windows Azure. Jadi penyimpanan yang terbentuk saat kita membuat virtual machine di Windows Azure. Oke, itulah tadi tampilan dari fitur-fitur Windows Azure. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.